Berikan setiap kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang mengasihi. Terima kasih Yesus. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa kebaikan-Mu selalu kami rasakan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Engkaulah yang terus menuntun hidup kami secara khusus melalui firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami mau kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan pemirsa yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup yang penuh kasih karunia. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kekristenan yang bertumbuh dan berbuah bukanlah hasil karya dan usaha manusiawi kita, tetapi semua adalah kasih karunia Tuhan. Bagian kita adalah meresponi kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan telah bangkit dari kematian. Kita menerima kasih karunia. Kita menerima sesuatu anugerah yang seharusnya kita tidak bisa terima sebagai orang berdosa. Kalau kita memulai segala sesuatu dengan apa yang dapat kita buat dan apa yang kita miliki, maka pasti kita akan mengalami kefrustasian. Ada orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik dalam hidup ini. Ada orang yang berusaha untuk menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi dia menggunakan kekuatannya sendiri. Akhirnya dia menjadi frustasi, menjadi putus asa, karena dia tidak bisa mencapai apa yang diharapkan. Namun apabila kita mengingat akan karya Tuhan yang sudah Dia lakukan bagi kita, maka kita akan terus bergairah dan antusias. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Pemirsa, dalam nats yang kita baca hari ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat di Korintus untuk mengingat tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan mereka. Tidak tanggung-tanggung Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita, sehingga kita dapat mengalami keselamatan yang kekal. Jadi menjadi Kristen bukan dimulai dari apa yang dilakukan atau dibuat, tetapi menjadi Kristen dimulai dengan menerima kasih karunia. Dan kasih karunia Allah adalah kasih karunia yang tidak terhingga. Ada beberapa hal yang Allah rindukan bagi orang-orang yang sudah menerima kasih karunia-Nya yang ajaib. Jadi bukan berarti waktu kita menerima kasih karunia terus hidup kita asal-asalan, terus hidup kita tidak bergairah dengan Tuhan. Justru sebaliknya, setelah kita menerima kasih karunia, kita mengalami perubahan hidup. Ada beberapa hal yang kita melihat di ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama adalah tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Dikatakan di sini di ayat yang ke-14, sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita harus ingat bahwa hidup kita sekarang bukan milik kita lagi. Manusia lama kita yang sudah mati, dan sekarang kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Itu artinya setiap motivasi dan gerak hidup kita harus dikuasai oleh tujuan Kristus. Seluruh langkah kehidupan kita harus dikendalikan dan diinspirasi oleh Dia yang telah menjadi pemilik hidup kita. Bahkan segala harta dan cita-cita, talenta adalah milik Allah, bukan milik kita lagi. Jangan pernah berkata bahwa terserah saya, kan ini diri saya, hidup saya. Tuhan tidak perlu mengatur saya. Kita sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia tidak bisa berkata seperti demikian. Tetapi kita harus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di ayat 14 ada satu frasa yang berkata, karena kami telah mengerti. Mengapa orang bisa hidup bagi Kristus? Karena telah mengerti kasih karunia Tuhan. Banyak orang tidak sungguh-sungguh mengerti. Mungkin sudah ke gereja, mungkin sudah baca Alkitab, tetapi tidak sungguh-sungguh memahami isi Alkitab dan firman Tuhan. Sehingga akhirnya hidupnya sesuai dengan pemikirannya sendiri saja. Akhirnya hidupnya hanya mementingkan kepentingan sendiri.
tidak memikirkan kepentingan Kristus. Namun bagi kita yang sudah menerima kasih karunia itu, kita harus mengingat bahwa kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Kita sungguh hidup hanya bagi Dia yang telah mati bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan mau hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, hidup yang berkelimpahan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, dan kita akan melanjutkan lagi nanti dengan poin berikutnya, dan saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Puji Tuhan, pemirsa yang terkasih, kita kembali melanjutkan firman Tuhan mengenai hidup dalam yang penuh kasih karunia. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai satu poin, yaitu tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri sebagai orang yang menerima kasih karunia. Yang berikutnya kita akan melihat bahwa orang yang menerima kasih karunia, yang kedua adalah menjadi ciptaan yang baru. Di sini ditegaskan di ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini ditegaskan kepada setiap kita bahwa menjadi ciptaan yang baru adalah satu keharusan bagi setiap orang yang percaya. Di mana kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama, karakter kita, kebiasaan kita, cara-cara hidup kita yang lama, sudah kita tinggalkan dan sudah mati bersama dengan kematian Kristus. Kita harus melangkah kepada satu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Jadi tidak ada alasan untuk kita terus mengingat hal-hal yang lama atau kembali kepada kehidupan yang lama. Harus nampak ada perbedaan yang jelas sebelum dan sesudah kita hidup di dalam Kristus. Apakah seluruh hidup kita saat ini sudah memiliki nuansa kehidupan baru di dalam Kristus? Atau seringkali kehidupan yang lama masih sering mewarnai keseharian kita? Ini harus menjadi perenungan dan evaluasi kita tiap-tiap hari. Bagaimana kehidupan Kristus harusnya ada di dalam kehidupan kita. Kita harus terus ingat bahwa kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Waktu hal-hal yang lama, kebiasaan atau pemikiran yang lama datang untuk mengganggu kita, maka kita berkata bahwa saya adalah ciptaan yang baru. Saya sekarang sudah milik Kristus sepenuhnya. Sebagai contoh bangsa Israel, meskipun mereka keluar dari Mesir oleh pimpinan Musa, tetapi mereka masih sering mengingat-ingat kehidupan mereka di Mesir dan masih merindukan cara hidup mereka di sana. Mereka selalu berkata bahwa lebih baik kami tetap di Mesir. Kami lebih sejahtera dan berbahagia ada di Mesir. Secara fisik mereka sudah keluar dari Mesir, sudah bebas dari penjajahan Mesir, tapi cara berpikir mereka, cara hidup mereka masih mengingat hal-hal yang lama. Kita harus berani untuk berkata bahwa hidupku sudah menjadi hidup yang baru. Kita harus move on dan menyadari bahwa hidup kita adalah sungguh-sungguh baru. Bukan hanya polesan luar Bapak Ibu Saudara pemirsa, tetapi adalah dari dalam. Ini adalah pembaharuan yang dari dalam yang dikerjakan oleh Kristus sendiri di dalam kita. Kemudian yang ketiga, seorang yang menerima kasih karunia atau yang hidupnya penuh kasih karunia adalah orang yang menjadi pembawa berita pendamaian. Di ayat yang ke-20 dikatakan, jadi kami adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa di luar Kristus kita adalah seteru Allah. Kalau kita sering bicara tentang pentingnya perdamaian, bahkan mengusahakan perdamaian dunia. Tetapi apa artinya semua itu kalau ternyata kita belum berdamai dengan Allah? Walaupun kita berdamai atau punya hubungan baik dengan banyak orang hebat di dunia ini, tapi kalau kita masih menjadi seteru Allah, maka kita akan menerima kebinasaan yang kekal. Tidak ada satupun pribadi yang bisa mendamaikan kita dengan Allah, selain melalui karya Kristus di kayu salib. Itu adalah satu-satunya cara untuk manusia mengalami perdamaian dengan Allah. Kalau kita sudah mendapat perdamaian dengan Allah, maka kita pun bisa berdamai dengan manusia. Bahkan kita bisa menjadi agen pembawa berita perdamaian.
Kita menceritakan tentang perdamaian di dalam Kristus kepada Allah Bapa di sorga. Dan bagi kita yang sudah menerima berita pendamaian itu, kita harus membawa berita itu kepada dunia yang belum menerima berita pendamaian tersebut. Masih banyak orang yang menjadi seteru Allah, masih banyak orang yang belum mengenal Allah, bahkan mereka takut untuk mengenal Tuhan karena mereka merasa diri orang berdosa. Tetapi pelayanan pendamaian ini adalah pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Ada satu sukacita besar kalau kita bisa mendamaikan orang lain dengan Allah. Kalau melalui berita yang kita sampaikan ada orang-orang yang menyerahkan hidupnya didamaikan dengan Allah. Karena ini adalah satu berita atau satu pelayanan yang dipercayakan kepada kita, maka kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang sudah memberikan pelayanan itu kepada kita. Kristus adalah pembawa berita damai. Dan Kristus menghendaki setiap anak-anaknya, setiap murid-muridnya juga membawa berita pendamaian. Mengapa ada banyak terjadi peperangan, pertikaian, kerusuhan, bahkan percekcokan, baik itu di rumah tangga, di masyarakat, di gereja, bahkan di bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Karena banyak manusia hatinya belum menerima damai. Banyak mereka belum tahu akan berita pendamaian. Tetapi waktu kita datang dan kita menceritakan tentang berita pendamaian di dalam Kristus Yesus, maka berita itu akan menjadi berita yang penuh dengan sukacita. Kita akan melihat wajah-wajah yang menerima perdamaian dari Tuhan. Kita melihat hati-hati yang terbuka untuk menerima pendamaian dari Tuhan, sehingga mereka akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dan mereka bisa berdamai dengan orang lain. Ini adalah satu tugas yang harus kita emban di dalam kehidupan kita. Sepanjang hidup kita, kita harus terus membawa berita itu bagi kemuliaan Tuhan, sehingga nama Yesus dikenal, dan banyak orang boleh mengenal Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita menutup dalam doa, saya mau menyimpulkan pada hari ini bahwa hidup yang penuh dengan kasih karunia, hidup yang telah menerima kasih karunia Tuhan adalah hidup yang tidak lagi hidup buat dirinya sendiri, tapi hidup bagi Dia yang telah mati bagi kita. Dan hidup yang penuh kasih karunia juga adalah sebuah kehidupan yang adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Dan hidup yang penuh dengan kasih karunia adalah hidup yang menjadi pembawa berita perdamaian bagi banyak orang, membawa mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang kami sudah alami dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu itu begitu mengagumkan sehingga kami boleh bersuka cita dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami bertanggung jawab dan meresponi setiap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan ini. Dengan hidup tidak lagi untuk diri kami sendiri. Dengan hidup menjadi ciptaan yang baru, meninggalkan hal-hal yang lama. Dan juga hidup membawa berita pendamaian bagi banyak orang. Tuhan, Kau memberkati setiap pemirsa yang sudah mendengarkan firman. Biarlah firman disampaikan tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah lebat. Bahkan kami mau bagikan dan sharingkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Allah mengalir atas kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Dekat padamu, itulah kerinduan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu, Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu.
ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yesus, dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu. Yesus Tuhan, ini kerinduan setiap kami Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir
hadir.